Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama berita dan bincang terkini. Pemirsa, kampus Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan di Jalan Raya Pendidikan Kamis dini hari tadi hangus terbakar. Akibat peristiwa tersebut sebanyak 10 ruangan di Gedung Pusat Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM hangus terbakar. Kebakaran ini diperkirakan menelan kerugian hingga miliaran rupiah. Petugas pemadam kebakaran ini berusaha memadamkan api di kampus Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan di Jalan Raya Pendidikan Raya. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 3 Kamis dini hari. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Sumber asal titik api kini belum diketahui secara pasti. Pasalnya kampus dalam keadaan sepi. Kebakaran ini diketahui setelah api sudah menyebar ke sejumlah ruangan. Dalam kebakaran ini sebanyak 10 ruangan di Gedung Pusat Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM kampus hangus terbakar. Atas kejadian tersebut, peralatan kegiatan mahasiswa yang berada di gedung berlantai 2 tersebut, tak satu pun yang terselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Namun diperkirakan kerugian akibat kejadian ini mencapai miliaran rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Menjelang pemilihan legislatif 2014 mendatang, Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dijuluki sebagai Kampung Caleg. Sebutan ini bukannya tanpa alasan, karena 50 orang warga dari kelurahan ini akan maju bersama bertarung dalam pesta demokrasi tahun depan untuk memperebutkan kursi di DPRD Provinsi, Kabupaten maupun DPR RI. Inilah suasana di Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Banyaknya baliho caleg dan partai politik yang mewarnai hampir di setiap sudut jalan kelurahan ini membuat warga sekitar menyebutnya sebagai Kampung Caleg. Sebutan ini bukan karena banyaknya baliho, namun karena 50 orang warga yang berasal dari kelurahan ini akan maju bertarung dalam pemilihan legislatif yang akan digelar pada April tahun depan. Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Hussein Pakaya, Kepala Kelurahan Kayu Bulan, mengatakan dirinya membenarkan adanya 50 orang warganya mendaftar sebagai calon legislatif yang akan bertarung bersama pada pemilihan legislatif tahun depan, baik untuk DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI. Kalau periode lalu itu yang masuk di dalam daftar caleg itu hanya kurang lebih 20 orang. Kalau untuk periode ini sekitar 50 orang. Kalau untuk DPRD Kabupaten itu ada 13 orang, kemudian untuk DPRD Provinsi ada 22 orang, kemudian untuk DPR RI itu ada 2 orang. Kemudian ada warga masyarakat Kayu Bulan yang maju tapi mengambil dapil. Sementara Dudi Suganda Daud, salah satu warga Kelurahan Kayu Bulan yang akan maju sebagai calon legislatif, mengatakan dirinya tetap optimis untuk maju bertarung bersama para tetangganya di Kelurahan Kayu Bulan dalam pemilihan legislatif tahun ini. Untuk caleg yang khusus Kayu Bulan ini, saya rasa banyak caleg yang masuk dari beberapa partai yang dari 12 partai tersebut. Tapi insya Allah dari banyaknya itu kita berkompetisi secara baik. Insya Allah kita punya kans besar untuk bisa dapat satu kursi. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksda TNI Suleman Ponto meluncurkan buku tentang TNI dan perdamaian di Aceh. Dalam buku tersebut diceritakan tentang peran krusial TNI sebagai bagian penting dalam upaya mendukung perdamaian di Aceh. Konflik antara RI dan GAM Aceh yang berlangsung selama puluhan tahun akhirnya berakhir dengan perdamaian pada tahun 2005 silam. Proses perundingan perdamaian hingga kini masih dibicarakan oleh sebagian kalangan, khususnya siapa saja yang ikut berperan bagi kesatuan integritas NKRI. Tidak mudah menyelesaikan konflik Aceh melalui cara damai. Pemerintah pusat bekerja sama dengan TNI untuk wujudkan keinginan damai tersebut.
seorang prajurit TNI Laksda TNI Soleman Ponto yang terlibat langsung dalam konflik Aceh menulis buku berjudul TNI dan Perdamaian di Aceh, catatan 880 hari, pra dan pasca MOU yang dihadiri oleh beberapa petinggi TNI dan Juru Perdamaian RI Aceh Yusuf Kala. Dalam buku setebal 704 halaman mengupas peran TNI sebagai bagian penting dalam menciptakan, mengawal, dan mendukung penuh Aceh menjadi bagian dari NKRI. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis tersebut mengatakan 8 tahun pasca perdamaian, profesionalisme TNI diperlihatkan dengan tidak ada letusan senjata TNI dengan GAM. Apa yang pernah kita buat di Aceh kok oleh TNI tidak ada satupun penghargaan. Padahal TNI itu sudah berbuat yang terbaik dan menunjukkan profesionalismenya. Satu contoh yang paling baik, sejak ditandatanganinya MOU Helsinki sampai hari ini tidak pernah ada satupun letusan dari senjata TNI terhadap GAM. Sejak ditandatanganinya sampai hari ini, coba cari, tidak ada satupun. Nah, di situ profesionalisme TNI diperlihatkan. Mantan Wapres yang juga menjadi Juru Perdamaian RI Aceh Yusuf Kala mengatakan, peran TNI cukup krusial dalam mewujudkan perdamaian, dalam mengawal pemerintah mewujudkan integritas NKRI. Dan kenapa tentara yang berpakaian sipil? Supaya jangan kelihatan tentara benaran, harus ada sipilnya. Jadi itu memang menjaga seperti itu dan menjaga kelangsungannya. Jadi saya ingin katakan, soal Aceh ini dapat berjalan karena usaha semua pihak, usaha TNI, jaminan TNI untuk ikuti kebijakan pemerintah, ikut pilih dengan syarat tadi itu, jangan Bapak kasih kemerdekaan, itu aja jaminannya. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.